Oke, halo teman-teman. Selamat datang di channel ini. Ini adalah video keempat dari seri pembelajaran PHP OOP dengan model MVC. Pada video yang keempat ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah sampai pada membuat view dengan sistem templating sederhana ini. Nah, di video sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat model untuk akses ke dalam database. Nah, langkah pertama yang kita siapkan untuk membuat model dan koneksi ke database ini, kita harus menyiapkan database-nya. Di sini kita siapkan dulu sebuah database yang akan kita pakai untuk aplikasi kita. Kita beri nama database itu dengan nama MVC. Kemudian kita akan buat tabel user untuk testingnya nanti, untuk sebagai percobaan nanti dengan kolom ID sebagai primary key dengan auto increment, kemudian ada kolom name dengan varchar dengan panjang 50 karakter, kemudian ada nama kemudian ada email juga varchar 50 karakter, kemudian password ini nanti akan menyimpan sebuah string yang akan dibuat oleh program. Jadi panjang stringnya kurang lebih kita kasih 255 gini aja tuh, supaya nanti string yang dihasilkan selalu bisa tertampung. Untuk database-nya kurang lebih seperti ini, yaitu ada kolom ID, name, email, dan password. Setelah kita membuat database tadi, kemudian kita buat, setelah menyiapkan database, langkah selanjutnya kita akan membuat di tabel di folder course ini ya, sebuah file baru yaitu connection. Ini untuk mengatur koneksi ke dalam database-nya. Connection ini langsung kita buat kelas. Pertama kita buat namespace dulu, space app course seperti biasa karena ini ada di dalam folder course. Kemudian untuk nama kelasnya kita sesuaikan dengan nama filenya, connection. Kemudian untuk nilai-nilainya sementara akan dituliskan di sini ya. Kita buat di dalam sebuah properti yaitu hostnya terlebih dahulu. Hostnya kita pakai IP localhost kita yaitu 127.0.0.1. Kemudian untuk nama database-nya kita simpan di properti db, menyesuaikan dengan nama database-nya kan tadi kita buat dengan nama MVC. Kemudian kita tambahkan username untuk mengakses tadi, karena kita pakai root gini aja biar lebih mudah. Kemudian password, untuk username dan password ini menyesuaikan dengan database yang teman-teman pakai ya. Kalau di SAM biasanya kan defaultnya itu adalah username root dan passwordnya itu kosong. Kalau di sini saya set passwordnya itu dengan value root password, menyesuaikan dengan database yang ada di PC ini. Dan kita buat sebuah
eh, sebuah properti untuk menampung koneksinya nanti, yaitu di properti connect gini aja. Oke. Dan kita taruh sebuah, kita buat sebuah kemudian kemudian kita buat sebuah metode constructor ya, construct ini, constructor construct ini aja. Construct ini, jadi ketika connection ini dipanggil, dia akan melakukan set nilai dari connect this connect sama dengan nanti nilai database, nilai koneksi. Nah, nilai koneksi ini kita pakai koneksi dari fungsi database, dari fungsi PHP. Kalau di sini saya pakai PDO, jadi kita coba pakai try gini aja untuk menghandle error kalau ada error, dan kita kasih di sini PDO exception pakai slash gini ya, karena kalau di dalam kelas, kalau kelas PHP bawaannya PHP itu harus diakses pakai slash gini. Kemudian kita lempar sebuah error di sini kalau koneksinya error. Connection error kayak string gini aja biar bisa ditambahi. Oke. Message. Oke, gini aja untuk exceptionnya. Kemudian di sini kita buat koneksinya di video. Kita buat itunya aja, rulesnya dulu. Rules sama dengan ini nilainya string ya, MySQL, karena di sini tadi kita pakai MySQL ya. Kemudian host sama dengan this host kemudian db name sama dengan this db, this host dan this db. Host dan db name ya cukup gini aja. Terus kita buat koneksi di sini PDO atau langsung ini set di sini. Nggak usah langsung di PDO gini aja biar jelas ya. Jadi kita pakai new slash PDO dan kita kirim rulesnya dulu, rule, kemudian this
username dan password. Nah, di sini saya perlu juga mengatur option. Jadi option ini sebenarnya bisa langsung ditulis di sini kayak gini, koma gini. Saya kasih option yang namanya aja, mungkin saya copy gini aja ya. BDO error mode ini untuk exceptionnya. Kemudian karena ini pakai OOP ya, saya ingin fetch-nya itu selalu berbentuk objek. Jadi secara default ketika kita manggil return fetch, nanti fetch dari hasil connection-nya itu akan menghasilkan datanya dalam bentuk objek. Kemudian ini prepares false, kita buat kayak gini. Kita coba kayak gini koneksinya. Kemudian buat lagi sebuah file dengan nama model.php. Nah, file model ini yang akan dijadikan base dari nanti masing-masing model yang ada di sini. Nanti kita punya model user misalkan, itu akan mengextend dari model yang ada di sini. Oke, di model ini sama, kita ubah ini model, kemudian ini hapus saja. Nah, di model ini kita langsung panggil connection tadi, app course connection. Kemudian di sini kita lakukan extend. Seperti ini. Nanti konstruktor di sini juga akan dimiliki oleh sifat oleh kelas model ini, juga akan diturunkan ke kelas model ini. Ketika nanti dipanggil di dalam controller, dia juga akan mengeksekusi konstruk ini terlebih dahulu. Oke, kita buat simple aja di sini. Kita perlu properti yang namanya table. Kemudian nama primary key-nya, kolom untuk primary key-nya. Oke. Kemudian kita set field label. Ini nanti untuk menentukan kolom mana saja yang boleh diisi. Kemudian atribut. Attributes. Ini juga dalam bentuk array. Kita coba buat koneksi function call. Ini untuk mengambil semua data ya. Kita coba buat function untuk mengambil semua data yang ada di dalam tabel. Kita siapkan dulu query-nya. SQL sama dengan select bintang from this table. Nama tabelnya ngambil dari sini nanti. Kemudian stmt-nya sama dengan this. Nama properti ini tadi disconnect. Kemudian prepare query-nya dikirim.
prepare SQL, kemudian HTML statement ini dieksekusi. Execute, kemudian returnnya adalah HTML fetch all. Nah, ini akan mengembalikan hasil dari query ini tadi dengan pakai fungsi fetch all. Kemudian kita buat model di sini sesuai dengan nama tabelnya. Jadi untuk tabel user pakai user gini, user, kemudian kita set nama tabelnya, kita lihat dulu gini, kemudian name space app model, S ya, sesuai dengan nama folder ini, models, kemudian kelasnya sesuaikan dengan nama filenya user. Nah, kemudian kita panggil kelas model yang ada di course ini, use app course model. Ini akan dijadikan base-nya nanti. Ini tinggal extend model. Nah, dengan extend ini user sudah memiliki sifat yang ada di kelas model maupun connection. Di sini kita tinggal mengeset properti-properti yang ada di sini. Kita set protected table sama dengan nama tabelnya itu user, kemudian primary key sama dengan ID, kemudian field label sama dengan ini yang akan diisi adalah nama, email, password. Di kelas model usersnya ini tinggal ngeset properti yang diperlukan begini aja. Kemudian ini sudah bisa dipakai di dalam controller. Misalkan kita mau panggil di sini ya user tadi, kita tinggal nambahkan di sini use app models user, sudah bisa mengarah. Kemudian di user ini kita panggil terlebih dahulu di sini, misalkan user sama dengan new user, kemudian kita panggil datanya, data sama data user sama dengan user all. Kalau kita lakukan var dump di sini untuk melihat nilai dari koneksi ini seharusnya kita sudah bisa. Cd dokumen cd media data std sini php main s localhost 80 public text. Oh, 88 berarti tinggal dirubah
coba ke 83 gini aja. Kalau kita buka di sini 83 dia masih error. PDO construct argument password must be a string given. Prepare call to member function prepare on string prepare. Oke, oh ini berat tinggal di set ini, jadi kelewatan, jadi belum di set ya. Dan kalau kita udah set kayak gini dan kita jalankan tetap tidak bisa. MVC user doesn't exist. Tabel MVC pakai S, usersnya pakai S. Ini mana tadi? Di sini. Tabelnya pakai S gini, MVC users. Nah, ini bisa tampil, tapi di sini returnnya 0 ya, karena belum ada datanya. Coba kita kasih data di dalam tabel ini. Kita kasih nama misalkan Bambang Pamungkas Bambang gmail.com, kemudian passwordnya ini random gini aja. Nah, dia juga udah bisa memanggil value yang ada di dalam tabel ini tadi. Value yang ada di sini. Ini untuk fetch all tadi ya, fungsi fetch all ini tadi udah bisa berjalan berarti. Kemudian kalau kita coba kita tambahkan lagi satu file lagi. Fatima.com ini sudah bisa muncul semua ya, jadi semua datanya sudah bisa dipanggil. Dan untuk mengakses data yang ada di sini, misalkan mau kita tampilkan ke dalam tampilan ini ya, ini kita ganti aja, kita ngirim users di sini dan datanya adalah data user ini tadi. Ini nggak perlu disimpan di sini, langsung gini aja dan ini dihapus. Sekarang data dengan variabel users akan dikirim ke dalam views, kemudian di views di file view index ini, home index view home index. Di sini kita perlu melakukan looping. Kita tampilkan datanya dalam bentuk tabel gini. Tabel head tr kemudian namanya nomor gini aja mungkin ya, dia name email, atau mungkin passwordnya juga ditampilkan sekalian.
kemudian di body ini tr. Nah, di sini kita buat for each php. Ini kita bisa kasih kayak gini, ditutup kayak gini. Kalau kita tampilkan di sini data usernya tadi, kita tinggal manggil users tadi, variabel yang sudah dikirim ini sebagai nilai jamaknya. Kemudian kita perlu mengakses nilai tunggalnya. Jadi di sini user sebagai tunggal, dan ini untuk key atau indeksnya ya, indeks key aja. Dan kalau kita print di sini pakai tr dan td, sini kita panggil ini, kita kasih nomor indeks gini aja +1. Ini untuk penomoran, jadi nanti biar urut, karena ini kan datanya itu disimpan dalam bentuk array ya, maka indeks pertama itu pasti nilainya 0. Dan di sini user objeknya apa yang mau dipanggil, yaitu name. Di objek user dengan property name ini karena tadi kita set sebagai nilai default keluarannya itu berbentuk objek, jadi kita mengaksesnya dalam bentuk objek seperti ini pakai tanda panah seperti ini. Email, dan di sini password. Sekarang kalau kita buka di sini, nah, dia sudah bisa tampil datanya dalam bentuk password, dalam bentuk tabel seperti ini dengan value yang sesuai. Kalau kita tambahkan lagi di sini era, sini sudah langsung muncul. Oke, supaya videonya tidak terlalu panjang, mungkin untuk model ini nanti akan dilanjutkan ke pembahasan CRUD ini. Nanti kita akan perlu menambahkan beberapa fungsi yang berhubungan dengan aksi create, read, update, dan delete ke dalam database. Oke, cukup sekian untuk video ini. Untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.